Assalamualaikum kawan. Berikut adalah kisah Nabi Ibrahim lengkap mulai dari lahir hingga wafatnya sebagai suri tauladan. 1. Kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah anak dari Azar yang masih menjadi keturunan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di negeri yang bernama Mausul. Nabi Ibrahim lahir di zaman kerajaan Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa kerajaan Babilonia. Pada suatu ketika, Raja Namrud mendapat firasat dalam mimpinya bahwa ada seorang anak laki-laki yang akan membuatnya susah dan kelak akan meruntuhkan kerajaannya. Raja Namrud segera menurunkan perintah untuk membunuh setiap anak laki-laki yang ada di Babilonia. Anak yang dimaksudkan dalam kisah tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi Allah menyelamatkan ibu Ibrahim dengan tidak memperlihatkan tanda-tanda kehamilan saat sang ibu mengandungnya, sehingga ibunya dapat melahirkan dan Ibrahim bisa tumbuh besar dan selamat dari kejahatan Raja Namrud. 2. Kisah Nabi Ibrahim semasa kecil. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya mengenai patung yang dibuat ayahnya. Lalu ayahnya memberitahunya bahwa itu adalah patung-patung dari Tuhan-Tuhan. Nabi Ibrahim terheran melihat hal tersebut dan menolak pemikiran tersebut. Nabi Ibrahim memanfaatkan patung-patung itu untuk bermain. Bahkan terkadang ia menunggangi punggung patung-patung itu seperti orang-orang yang biasa menunggang keledai. Pada suatu hari, ayahnya melihatnya sedang menunggangi punggung patung yang bernama Mardukh. Seketika ayahnya marah dan melarangnya untuk bermain dengan patung tersebut. Ibrahim bertanya, "Patung apakah ini wahai ayahku? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita." Ayahnya menjawab, "Itu adalah Mardukh, Tuhan dari para Tuhan wahai anakku, dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa." Ibrahim tampak tertawa, padahal saat itu beliau baru menginjak usia 7 tahun. Suatu ketika Ibrahim bersama ayahnya masuk di tempat penyembahan, tempat di mana patung-patung itu berada. Saat itu terdapat suatu pesta dan perayaan di hadapan patung-patung, dan di tengah-tengah perayaan tersebut terdapat dukun yang memberikan pengarahan tentang kehebatan Tuhan, berhala yang paling besar. Dengan suara yang penuh penghayatan, dukun itu memohon kepada patung agar menyayangi kaumnya dan memberi mereka rezeki. Tiba-tiba keheningan saat itu dipecah oleh suara Ibrahim yang ditujukan kepada tokoh dukun itu. "Wahai dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau meyakini bahwa ia mendengar?" Saat itu semua terlihat kaget dan mencari dari mana asal suara itu. Ternyata mereka mendapati bahwa suara itu suara Ibrahim. Lalu tokoh dukun itu mulai menampakkan kerisauan dan kemarahannya. Kemudian ayahnya berusaha menenangkan keadaan dan mengatakan bahwa anaknya sakit dan tidak mengetahui apa yang dikatakan. Lalu mereka keluar dari tempat penyembahan itu. Si ayah menemani Ibrahim menuju tempat tidurnya dan berusaha menidurkannya lalu meninggalkannya setelah itu. Namun, Ibrahim tidak begitu saja mau tidur ketika beliau melihat kesesatan yang menimpa manusia. Beliau pun segera bangkit dari tempat tidurnya. Beliau bukan seorang yang sakit. Beliau merasa dihadapkan pada peristiwa yang besar. Beliau menganggap mustahil bahwa patung-patung yang terbuat dari kayu-kayu dan batu-batuan itu menjadi Tuhan bagi kaumnya. 3. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke sebuah gunung. Beliau berjalan sendirian di tengah kegelapan. Beliau memilih salah satu gua di gunung tersebut, lalu menyandarkan punggungnya dalam keadaan duduk termenung. Beliau memperhatikan langit. Beliau mulai bosan memandang bumi yang dipenuhi dengan suasana jahiliyah yang bersandarkan kepada berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk melakukan pencarian. Tuhan yang harus disembah pasti sesuatu yang istimewa dan mempunyai kemampuan yang tidak tertandingi. Kemudian Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungannya. Allah memperlihatkan bintang, bulan, dan matahari kepada beliau. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim mulai mengerti bahwa Tuhan yang disembah bukanlah Tuhan berupa benda yang terbit dan tenggelam. Tuhan yang patut disembah adalah Tuhan yang menerbitkan dan yang menenggelamkan. Allah kemudian memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah adalah Tuhan yang selama ini beliau cari. Nabi Ibrahim yang sudah memiliki kemantapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang terjadi dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebalkan iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sesekali mengganggu pikirannya dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku,
Tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah menjawab seruannya dengan berfirman, tidaklah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, benar, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya padamu dan kepada kekuasaanmu. Tetapi aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri, agar aku dapat mendapat ketentraman dan ketenangan dan hatiku, dan agar kami menjadi tebal dan kukuh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu. Kemudian Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim dan Allah perintahkan Nabi menangkap 4 ekor burung. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim memperhatikan dan meneliti bagian tubuh-tubuh burung tersebut, memotongnya menjadi berkeping-keping hingga hancur luluh, dan bercampur baur itu diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah mengerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung-burung yang telah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap-tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa, seperti semula saat mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak. 4. Kisah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Raja Namrud. Pada suatu hari saat Raja Namrud dan kaumnya pergi meninggalkan negerinya, sehingga kampung-kampungnya kosong, Ibrahim melaksanakan niat yang selama ini dipendamnya, yakni menghancurkan berhala-berhala yang dipuja dan disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Beliau menghancurkannya menggunakan kapa, dan hanya satu yang tidak dihancurkan. Hal ini ia lakukan dengan sengaja, lalu kapaknya dikalungkan di leher patung terbesar itu. Beberapa hari kemudian Raja Namrud dan pengikutnya tiba kembali di negerinya. Ia murka saat mengetahui bahwa seluruh patung-patung yang selama ini disembah sudah hancur. Raja Namrud seketika langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya dan mengadili Nabi Ibrahim. Sang raja berkata dengan geram, wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini? Bukan, jawab Ibrahim singkat. Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, lalu siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah kau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini? Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya masih berada di lehernya? Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud membantahnya. Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu? Mendengar hal itu dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Mendengar pernyataan Ibrahim, para pengikutnya kemudian menjadi kaget dan tersadar bahkan terpikir oleh mereka. Tuhan yang selama ini disembah tidak dapat melihat, mendengar, dan bergerak. Namun berbeda dengan Raja Namrud, perkataan Nabi Ibrahim justru membuatnya semakin murka. Akhirnya, Raja Namrud memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan hukuman mati, yaitu dibakar hidup-hidup. Akan tetapi, Allah menyelamatkannya dengan kuasanya dan berfirman. Artinya, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Saat api telah padam, Raja Namrud terkejut karena ternyata Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Nabi Ibrahim pergi berhijrah ke negeri Kan'an dan Baitul Maqdis. Di sanalah beliau hidup dan memiliki keturunan. 5. Kisah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim memiliki 2 istri, yaitu Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki 2 putra Ismail dan Ishak, yang keduanya pun menjadi nabi dan Rasul Allah. Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar dan Ishak dilahirkan oleh Sarah. Beliau menikah dengan Hajar karena bersama Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi budaknya Hajar dan lahirlah Ismail. Namun, kemudian tidak lama Sarah akhirnya memiliki putra yang diberi nama Ishak. Ketika Ismail tumbuh dewasa, Allah hendak menguji kesetiaan Ibrahim terhadap perintah-perintahnya melalui sebuah mimpi tentang penyembelihan anak. Lalu tanpa mengeluh dan merubah kekuatan keimanan beliau, Nabi Ibrahim mengajak Ismail untuk menunaikan perintah Allah. Ketika Ibrahim membaringkan putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta tanggapan dan persetujuan dari sang putra yakni Ismail. Ibrahim berkata,
"Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka sampaikanlah apa pendapatmu." Putranya menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan perkenan Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala putranya telah merelakan diri, serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim supaya menahan tangannya. Sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim bersedia melaksanakan apapun untuk Allah. Juga membuktikan wujud seorang hamba yang berbakti, serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. Kemudian Ibrahim mendapati seekor kambing sembelihan besar sebagai kurban pengganti putranya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim termasuk salah satu nabi ulul azmi di antara 5 nabi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dari mereka satu perjanjian yang berat, yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa. Meskipun menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukkan sikap terpuji. Namun wafatnya Nabi Ibrahim ketika memasuki umur 150, Allah menampakkan uban pada rambut Nabi Ibrahim. Ulama berkata, alasan Allah memunculkan uban kepada Nabi Ibrahim adalah karena Ishak, putra beliau, sangat mirip dengan beliau. Masyarakat di sekitar tempat tinggal beliau tidak bisa membedakan antara keduanya. Orang datang kepada Ishak dan menyangka bahwa dia adalah Ibrahim. Orang tersebut menyapa, "Assalamualaikum, wahai Khalilullah." Akhirnya Ishak menjawab, "Aku adalah anak dari Khalilullah. Ia lebih baik daripada aku. Dia bak tuanku dan aku ibarat budaknya." Saat orang-orang mulai tidak bisa membedakan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, maka Allah memberinya tanda berupa uban. Namun, Nabi Ibrahim merasa sedih melihat rambut ubannya yang memutih. Tetapi beliau tidak bisa menolak apa yang dialaminya. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali beruban dari keturunan Nabi Adam. Kemudian juga diriwayatkan, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau berkata, "Hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu seorang kekasih mencabut nyawa orang yang dicintainya?" Maka malaikat maut naik ke langit untuk melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah berkata, "Katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang yang dicintainya?" Lalu malaikat maut kembali kepada Nabi Ibrahim. Dia menyampaikan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarnya, Nabi Ibrahim berkata kepada dirinya, "Tenanglah dirimu untuk saat ini." Kemudian malaikat maut mencabut nyawa beliau. Nabi Ibrahim dikuburkan di perkebunan Hairun, sebuah kebun miliknya, karena sebelumnya beliau berwasiat agar dikuburkan di sana. Demikian adalah kisah Nabi Ibrahim lengkap yang bisa dipelajari.